Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini aku mau naik kapal KM Kelut dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju ke Batam. Perjalanan kalau normal nanti akan ditempuh dalam waktu 36 jam atau 1,5 hari. Nah, ini saat ini aku masih ada di stasiun Angke untuk transit ke KRL, tujuannya ke stasiun Tanjung Priok. Tapi nggak tahu nih stasiun Tanjung Priok ini masih ada nggak layanan KRL dari sini ke stasiun Tanjung Priok. Nanti kalau ada kita akan transit ke stasiun Kampung Bandan lalu ke Priok. Tapi kalau nggak ada, terpaksa aku harus turun di Kampung Bandan, nanti naik gojek atau naik kapal lah ke pelabuhan penumpang Tanjung Priok. Dalam trip kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani sama temen touringku, partner touringku, Master Irja. Dia sekarang di kos katanya Mas Yan. Nanti kami akan janjian ketemuan langsung di pelabuhan Tanjung Priok sana. Yuk ikuti terus perjalanan kali ini. Ya, ternyata KRL menuju ke stasiun Tanjung Priok jam segini udah habis. Aku baru tahu kalau jadwalnya tuh nggak banyak. Oke lah, sekarang dari stasiun Kampung Bandan ini aku ke pelabuhan penumpang Tanjung Priok naik gojek aja. Oke teman-teman, saat ini aku udah ada di depannya pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan khusus untuk penumpang. Ini pertama kali aku naik kapal jarak jauh, biasanya cuma penyeberangan Selat Bali atau Selat Sunda. Oke teman-teman, aku saat ini udah ada di dalam pelabuhan, di ruang tunggunya. Ini bersama Irja. Nah, ini tiketnya. Ya. Nanti kita akan naik KM Kelut ya? KM Kelut ke Batam. Harga tiketnya itu Rp1.035.000 dan kita akan naik di kelas tertinggi yaitu kelas 1A. Kelas 1A. Ini sesuai permintaan dari subscriber teman-teman sekalian ini. Ya, jam berapa ya? Ini sekarang jam 11 malam. Jam 11 malam hari Jumat. Hari Jumat dan rencananya itu kita sampai Batam itu hari Minggu dan perjalanan kita akan lanjut menuju Singapura. Jadi ikutin terus perjalanan kita. Jadi nanti 36 jam kita akan di kapal KM Kelut. Itu cukup lama ya. Kayak naik kereta Vietnam. Kayak naik kereta Vietnam dulu sama Irja. Kamu siap enggak? Siap antimo enggak? Oh, siap. Oke, ada Alfamart. Kita beli di Alfamart. Yuk ikuti perjalanan kita. Oke teman-teman, sudah di stempel tiketnya, sudah di check in. Kalau bahasa kereta apinya atau bahasa di pesawat boarding. Nih. Nah, kita sekarang menuju ke kapalnya. KM Kelut sangat mewah. Gimana aja? Ini bener-bener pengalaman pertama saya ini naik kapal lama banget. Kemarin saya paling lama itu dari mana? Lombok menuju Bali itu selama 4 jam doang. Ini 36 jam coy. Ini bener-bener pengalaman yang unik lah pokoknya. Mencari pengalaman baru yang belum pernah saya rasakan. Tentunya bersama Master Dito. Oke, siap, yuk kita naik. Oke. Kita naik tangga ke atasnya. Kalau di pesawat Garbarata, di sini tangga. Dalamnya ber-AC cuy. Ini merupakan kelas ekonominya teman-teman. Ada kasurnya gini. Kelas ekonomi. Oke teman-teman, ini setelah naik tadi aku tanya ke petugasnya, ke dek kami itu 2 lantai dari sini. Kita harus naik lagi 2 lantai. 1 2
2. Nah, ini kita tanya-tanya dulu ya. Ini udah Lorongnya kayak lorong hotel. tiketnya dan kami diantar oleh petugasnya ke kamar. Ini keren banget ya. Pertama kali naik kapal jarak jauh langsung nyoba yang kayak gini, sumpah keren banget. Ini Pak, kuncinya. ini sih Pak. Apa Pak? Oh, mantep aja. Ada wifi-nya nggak Pak? Wifi-nya masih belum bisa. Oh, belum bisa? Iya. Oke, nggak apa-apa. Makasih Pak ya. Masih, Pak. Kuncinya di meja, Pak. Oh iya. Nanti makannya gimana Pak? Besok pagi, Pak, diumumin. Besok pagi diumumin. Oke, Oke. makasih, Pak. Makasih. Gimana aja? Jah. Ini sumpah, ini pertama kali naik kapal jarak jauh ya kita. Dan langsung mencoba kelas tertinggi itu kayak bener-bener saya orang dari desa di Kediri, nggak ada pantai. Jadi bener-bener wow, keren banget. Kalau Blitar punya pantai ya? Sorry, kalau Blitar punya pantai. Jadi nggak ada pantai. Gak begitu. Desa-desa amat lah. Ini tiketnya udah disobeknya itu di dalam kapal. Jadi sebelum masuk ke kamar itu kita ngecek tiketnya dan dikasih kuncinya itu depositnya 50.000. Jadi kalau hilang ya 50.000-nya hangus. Jadi kayak semacam di hotel. Ya. Tadi naik ke 2 lantai ke deck nomor 6 itu ada informasi kalau di hotel namanya resepsionis lah kayaknya. Kayak gitu. Kayak gitu. Persis kayak hotel diantar Keren apa. banget ini. Cakep buat Pelni. Mantap, good job. Mantap, good job. Seluruh penumpang dan anak buah kapal, 30 menit mendatang kapal penumpang Kelut diberangkatkan dengan pelabuhan tujuan Kijang, Batu Ampar Batam, selanjutnya Bandar Deli Belawan. Kepada pengantar, pengunjung, buru-buru bagasi, serta yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal, segera turun dari kapal. Tangga turun berada di dek 5 tengah sebelah kiri. Teman tadi sudah diumumkan bahwa KM Kelut beberapa menit lagi akan meninggalkan pelabuhan Tanjung Priok menuju ke mana tadi tujuannya? Kijang, Kijang, Batu Ampar Batam sampai Belawan Medan. Nah ini tadi aku udah capek sebenarnya sama Irja, cuman tadi pengen lihat kapalnya. Yang ngaca ini nih. Pengen lihat kapalnya lepas dari pelabuhan. Yang ngaca ini nih. Capek-capek di tengah malam. Iya, Nggak apa-apa, pengalaman. Kapalnya udah bergerak meninggalkan pelabuhan Tanjung Priok. Tadi ada kapal kecil, jadi kapal ini kayaknya didorong untuk ditarik keluar ke dermaga untuk nanti langsung jalan. Ini udah bergerak ke samping. Patroli paling nggak spot tadi sampai metu ini luar negeri banget. Ini aku sama Irja kembali ke kamar mau istirahat. Jadi untuk mereview apa aja yang ada di dalam kapal ini besok pagi aja. Sekarang mau istirahat dulu. Masuk ke kamar. Tidak hanya di Ada TV-nya coy, tapi nggak yakin nanti di tengah laut ada sinyalnya. juga
Di sini udah agak nggak jernih sih, padahal masih baru lepas dari pelabuhan. Oke teman-teman, sekarang waktu menunjukkan setengah lima pagi, dan tadi ada pengumuman bahwa bagi yang beragama Muslim waktu sholat subuh itu pukul 4:41 waktu Indonesia Barat atau waktu yang ada di kapal ini. Lalu juga diumumkan arah kiblatnya yaitu menghadap lambung kiri kapal, agak serong ke kanan 20 derajat, dan musolanya ada di lantai atau di deck 7 bagian belakang. Si Irja lagi tidur. Oh. Oke teman-teman, ini sudah memasuki waktu sholat subuh 4:41 waktu Indonesia Barat. Nah, aku sekarang menuju ke deck 7 untuk ke musolanya. Udah pakai sarung, sandal jepit. Ini merupakan musola Al-Azhar di KM Klut. Ini ada arah penunjuk kiblat, jadi kalau kapalnya belok kemana gitu, awak kapal akan menginformasikan ini nanti kiblatnya ke arah mana, jadi ini bisa diputar. Nah gitu teman-teman, biar nggak salah kiblat. Tadi setelah sholat subuh, sekarang pukul setengah 6, harinya hari Sabtu. Aku mau lihat matahari terbit. Tuh, di situ udah ada warna merah-merah. Gimana sih sensasinya lihat matahari terbit di tengah-tengah laut? Tadi sekitar jam 7 ada pengumuman dari kru kapal bahwa penumpang kelas 1 dipersilakan untuk makan terlebih dahulu. Sekarang aku udah berada di restoran kapal. Ini servis makan dari kapal KM Klut untuk kelas 1. Ini ada mie dan ada telur, lalu ada minum, lalu dikasih susu kecil ini, dan ada pilihan mau teh atau mau kopi. Selamat makan.
Warna biru luas banget, keren banget. Don't ever let me find you wrong, 'cause that would bring a tear to me. This world has Oke teman-teman, sekarang waktu menunjukkan jam 1 siang. Tadi itu jam berapa ya? Jam setengah 12 aku makan. Jadi untuk kapal ini itu ada 3 kali makan, seperti hotel lah. Jadi kalau ini kan, kalau hotel kan cuma 1 kali makan di breakfast. Kalau di kapal ini ada 3 pagi, siang, dan sore atau malam. Kita makan, nanti tiketnya akan ditandai 1, makan ke 1, makan kedua. Di dalam kamar ini tuh 1 kamar ada 2 orang, 2 penumpang. Jadi kalau aku saranin sih sama temen, kalau naik kelas ini tuh sama temen. Jadi kalau kan gak enak juga ya kalau kita 1 kamar sama orang nggak kenal. Lebih baik kita berangkat itu pokoknya genap lah intinya. Jadi bisa share kamar ini dengan temen yang kita kenal. Kalau suhu ruangan sih di sini tuh kalau pagi nggak begitu kerasa dingin, tapi kalau malam dia dingin banget. Oh ya, sayang banget nih, di sini tuh nggak ada wifi-nya. Ada sih, cuman harus berbayar. Jadi walaupun kita kelasnya kelas paling tinggi, kelas 1A, itu kita nggak dapat fasilitas wifi gratis. Jadi kita harus berbayar. Wifi-nya itu bayar. Kita harus beli di loket depan sana. Bensport. Mana bensport? Bal-balan asik nih. Ya bal-balan nih. Piala Afrika. Kualifikasi Piala Afrika. Oke teman-teman, saat ini aku akan mengulas apa aja yang kita dapatkan dari kelas 1 ini. Aku beli tiketnya tuh seharga 1.035.000 di webnya Pelni. Nah ini bentuknya sekamar isinya ada 2 orang. Jadi disarankan kalau bepergian di kelas ini tuh jangan 1 orang aja ya, atau jangan ganjil, kalau bisa genap. Jadi bisa share room dengan orang yang kita kenal. Ini ada kamar dan kasur, lalu dilengkapi dengan lampu baca. Dan ini nggak boleh merokok di sini ya, soalnya ada smoke detektornya di sini. Jadi kalau nanti ada asap dia akan mengeluarkan tanda bahaya. Di situ juga ada TV. Yang aku kira itu kalau di tengah laut nggak ada sinyal, ternyata tadi aku lihat itu ada sinyalnya dan jernih banget. Alat keselamatan berupa pelampung itu ada di atas lemari. Nah ini ada tulisannya AB, lemari untuk penumpang A dan penumpang B. Di sini juga ada AB. Nah di sini juga ada meja yang nanti kayak teman-teman pengen ngerjain sesuatu pakai laptop atau belajar atau gimana bisa di sini. Dan itu ada pemanas air.
Cuman anehnya kok nggak ada kayak semacam kopi atau teh gitu ya, yang kayak hotel-hotel gitu loh. Jadi ini cuma pemanas air aja dan gelas. Juga ada tempat sampah. Terus lantainya ini dari karpet teman-teman. Ada cermin juga. Halo. Lalu di dalamnya ini ada kamar mandi. Oh, airnya kencang banget. Dan di sini juga ada pilihan dingin atau air panas. Di sini juga ada shower. Juga ada pilihannya untuk kita bisa mandi air dingin atau air panas. Cakep deh pokoknya kayak hotel. Cuman bedanya di sini tuh makannya 3 kali. Kalau hotel kan biasanya cuma breakfast aja ya. Ya cakep lah. Terus ini sih aku yang nemu kekurangan, satu kekurangan. Ini lubang AC-nya. Nah ini lubang AC di sini. Kita nggak bisa mengontrol suhu di sini. Jadi kalau siang gini cukup AC-nya kurang kerasa. Tapi kalau malam dingin banget. Dan tadi sekitar jam 1 barusan ini ada pengumuman kalau akan ada pemutaran film. Berarti di kapal ini tuh ada bioskopnya. Aku penasaran banget nih, pengen lihat kayak gimana sih pertunjukan atau bioskop yang ada di kapal ini. Jadi di kapal ini tuh ada mini teater atau bioskop. Aku nggak tahu gimana. Yuk kita lihat aja ke sana arahnya.